Halo sobat viewers, welcome back to my channel The Hobbies Yulianto. Seperti biasa, hari ini kita akan ngopi online lagi, mamen. Mantap bro. Hari ini baru saja saya kedatangan satu buah paket. Ini masih dingin banget paketnya karena di luar itu hujan. Jadi ini paketnya kedinginan di luar. Dan biar nggak penasaran, langsung aja kita akan unboxing. Kita akan lihat apa sih isi paketnya ini. Oke, nah jadi hari ini kita kedatangan satu buah paket dari Falcon. Dan ini adalah Falcon series terbaru, mamen, dengan seriesnya apa ini? Zetron SW version kedua. Kemarin tuh dulu kita udah pernah review Zetron ya, cuman saya lupa Zetron saya tuh di mana itu yang versi pertamanya itu. Dan langsung aja sebelum kita unboxing seperti biasa kita akan baca-baca mantra dulu. Untuk spesifikasi ini size berapa? Size 3000 nih di tempat saya. Size 3000, max drag 11 kilo, line capacity nanti kita cek, berat 249 gram, gear ratio 5.2, 6 shield ball bearing, stainless steel one way bearing, rubber shield, internal system dan CNC power handle. Kemudian di sini juga ada beberapa fitur-fitur juga yang nanti akan kita cek langsung lah. Dan sekarang kita akan mulai untuk unboxing. Dalam pembelian untuk Falcon Zetron size gini kita dapat apa aja. Nah ini kita dapat reelnya, mamen. Wah, temanya ini blackout lagi untuk reelnya ya. Tuh, super blackout ini. Kemudian di sini juga ada skematik. Untuk skematik untuk ball bearing sih belum diterakan untuk ukurannya, tapi nanti akan kita cek satu persatu. Dan sudah kosong di dalam boxnya ini. Dalam pembelian untuk reel Zetron version kedua ini hadir dalam 12 pilihan varian, mamen. Untuk size-nya itu dia terdiri dari 6 size ya, dari size 1000 lengkap sampai ke 6000, nggak ada yang diloncatin. Dan kemudian juga dalam pembeliannya itu ada yang varian free spool. Nah jadi dalam pembeliannya itu kita dapat satu buah free spool, dan untuk ukuran spoolnya itu khusus di size 1000 kita dapat free spoolnya yang ukuran 2000, mamen. Sedangkan untuk yang ukuran lainnya itu untuk size spoolnya itu sama. Jadi kalau kita beli 2000 dapat free size 2000. Kalau beli 3000 dapat free size 3000, dan tentunya dengan penambahan spool, double spool, kita akan lebih lebih gampang untuk menyesuaikan spot kita waktu kita lagi memancing, terutama kalau kita lagi explore gitu. Jadi kita bisa menempatkan beberapa ukuran mainline yang berbeda dalam satu piranti yang sama. Dan untuk penampakan dari Zetron version kedua ini tampilannya blackout semua, body, rotor, full berwarna hitam, finishingnya matte, pada bagian spool pun sama. Untuk hiasannya paling di bagian striping, cutting, dan juga tulisan-tulisan yang menghiasi seluruh bagian reel Zetron ini ya. Nah ini. Nah, kemudian di bagian body dan rotor untuk reel ini dia menggunakan bahan grafit. Di sini untuk desain pada bagian reel armnya dia menggunakan desain yang ada bolongan seperti ini. Dan kemudian di sini kita akan cek untuk tingkat kekakuan reel arm dari reel ini. Saya pasang kejoran dan kita berikan tekanan. Ini udah kaku, mamen. Nah, ini udah cukup bagus ini. Jadi untuk tingkat kekakuannya, walaupun reel ini dia menggunakan bahan grafit, untuk tingkat kekakuannya itu udah masuk di 90% ini harusnya. Tuh. Jadi kalau kita bandingkan dengan standar grafit biasa, ini udah lebih kaku, udah lebih rigid. Kemudian di bagian rotornya pun kaku pol ini. Tuh. Tidak ada pergerakan berarti. Dan juga untuk reel ini, pada bagian rotornya kalau kita tekan balik, space-nya tipis sekali, bagus sekali ini. Bisa dibilang ini jedanya udah 0 jeda. Kemudian untuk one way-nya tidak menggunakan switch lagi, tercover abis di bagian bawah. Dengan sistem seperti ini, dari sistem pertahanan air dia akan lebih bagus karena akan lebih tercover full di bagian seluruh bodinya tanpa ada celah untuk masuk air ke dalam bagian body reel ini, mamen. Kemudian di bagian handle, dia menggunakan handle dengan tipe two-piece. Ada engselnya, bagian knob pakai tipe T-bar. Lalu untuk knobnya ini dia non-removable, tidak bisa dibongkar pasang. Di bagian dalam saya nggak kelihatan ini, harusnya sih belum ada ball bearing sih di bagian knobnya ini. Kemudian untuk pemasangan handle, dia menggunakan sistem screw-in handle.
Untuk pengunciannya belum quick lock, jadi pada saat dia udah terpasang kayak gini bisa kita putar. Jadi saran saya sih jangan terlalu berlebihan memutarnya. Jadi kalau dia padat kayak gini, tambahin dikit aja kayak gini, udah. Karena itu bisa merusak bagian drat kalau kita paksain ya. Di bagian drive gear, presisi, space-nya tipis sekali. Untuk handle, padat, nggak ada oblak. Rotor, padat, nggak ada space-nya. Stop and go, wah enak banget ini. Stop and go-nya benar-benar nggak ada jeda, men. Dan untuk handle-nya pun dia interchangeable ya. Bisa dipasang di sebelah kiri dan juga bisa dipasang di sebelah kanan rail-nya. Lalu pada bagian spool untuk rail ini, dia menggunakan spool yang berbahan aluminium. Untuk spoolnya menggunakan tipe regular spool. Untuk size lubang penempatan mainline, untuk outernya, untuk lebarnya itu di 16,36 mili. Kedalamannya kurang lebih di sekitar 9,9 sampai 9,8 gitu. Kemudian untuk spool sudah diberikan lapisan anodize yang akan membuat spool lebih kuat, lebih keras. Kemudian untuk bagian frictionnya itu akan diperkecil hingga nantinya kalau seandainya mainline bersentuhan langsung ke bagian spoolnya, dia tidak akan membuat atau menimbulkan resiko kerusakan mainline dalam jangka waktu panjang. Di bagian bibir spool udah pakai V-shape. Ini akan membantu tingkat long cast untuk lemparan tutup spool. Desainnya udah ceper, men. Nah, kemudian pada bagian tutup spool sudah dilengkapi dengan karet seal, dan untuk spoolnya ini udah disupport ya dengan 2 buah ball bearing support. Tuh, ada 2 ball bearing support di situ. Kemudian di bagian drag system ini ada berapa layer ini? Ada 6 layer kayaknya. Nah, di sini untuk bawahnya dia ada 7 layer tuh. Di bagian drag washernya dia ada 4 ya. Jadi ada 1 yang nempel kayak gini. Mungkin fungsinya adalah 1 untuk cadangan. Jadi kita buka aja. Seharusnya itu dia ada 6 ya. Dan untuk bahannya dia menggunakan bahan felt di bagian drag washer, dan di bagian key washer dan dishwasher sih di sini harusnya dia masih menggunakan standar metal. Iya betul. Ini bahan standar metal yang masih memiliki kandungan besi yang cukup tinggi. Untuk max drag pada rail ini berdasarkan spesifikasinya itu ada di 11 kg untuk size 3000. Kemudian untuk kinerja dari drag system, untuk setelan rendah, enak setelan rendahnya. Tambah lagi. Enak bro, tambah lagi untuk setelan tinggi. Ya, jadi posisi dari setelan ya, setelan diam, drag diam ke drag bekerja, ini untuk transisinya lembut, tidak ada lonjakannya signifikan dan juga tidak ada feel kesetnya. Kemudian di bagian bell wire, di sini dia menggunakan bahan metal, untuk bell wire menggunakan tipe 2 piece, bell arm menggunakan bahan non metal, dan untuk bell assembly di sini dia menggunakan bahan metal. Untuk bukaan bell wire, pada saat bell arm terbuka, sudutnya seperti ini, dari samping dan juga dari atas. Sekarang kita akan lanjut untuk melakukan beberapa tes sederhana untuk melihat mekanisme dasar yang ada pada reel ini. Di bagian rasio untuk reel ini dia menggunakan rasio di skala 5.2 berbanding 1. Kita akan langsung tes, kita akan mulai dari sudut sini nih. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, udah bener banget rasionya 5.2 banding 1. Untuk retrieve ringan, crank feel-nya lembut di sini, men. Ini asli lembut untuk crank feel-nya. Kemudian untuk putaran kosong terasa balance. Di bagian spring gate untuk reel ini dia menggunakan bahan metal. Untuk pair-nya menggunakan pair dengan tipe spiral. Untuk kinerja bell automatic. Untuk rilis terasa cukup sensitif sih, nggak keras-keras amat. Untuk tendangan balik atau blowback di sini terasa cukup empuk. Kemudian di bagian line capacity kita akan bacain untuk size 3000 ya. Di sini jika kita menggunakan mainline dengan diameter 0,25 mili masuk 220 meter, 0,3 mili masuk 150 meter, dan 0,35 mili itu masuk 100 meter. Dan di sini saya berhasil masukkan PE dengan diameter 0,20 mili atau setara dengan PE 1,5 ke dalam reel Falcon Zetron versi kedua size 3000. Untuk hasil spooling belum penuh. Ini masih bisa masuk kurang lebih di sekitar 50 meter lagi. Dan di sini untuk hasil spooling rata, tidak ada penumpukan. Untuk hasil lilitan mainline-nya pun terlihat rapi, mamen. Di bagian drag clicker menggunakan tipe advance. Untuk clicker wire pakai tipe flat. Lalu untuk housing clicker pakai bahan seng yang dipasang di bagian dasar spoolnya. Dan untuk kinerja drag clicker pada saat saya putar spool dengan tension drag kosong, untuk pergesekannya terasa cukup
empuk, mamen. Tidak ada pergesekan yang berarti di sini dari segi durabilitas harusnya bisa terjaga dengan baik. Untuk suara clicker yang dihasilkan pun terdengar cukup nyaring. Untuk nilai di sekitar 7 sampai 8 dari 10, dan kita dengar dulu untuk drag clicker sound dari Falcon Zetron versi kedua ini. Drag clicker sound Falcon Zetron versi kedua di 95,8 desibel. Di bagian line roller terpasang presisi, nggak ada space-nya. Untuk line roller pun di sini terkesan sensitif. Line roller menggunakan bahan stainless steel, dan untuk line roller dia disupport dengan 2 buah support. Ada 1 bushing berbahan ABS dan juga ada 1 buah ball bearing. Ball bearingnya pakai non stainless steel bearing di sini. Untuk tipenya dia tipe tertutup shield ball bearing, dan untuk size-nya di sini dia menggunakan size 4 kali 7 kali 2. Dan di sini untuk kinerja dari line roller sudah saya cek untuk pergerakan mainline cepat, lambat ataupun tersendat-sendat. Untuk line roller sudah memberikan reaksi yang baik. Kemudian untuk reel ini juga sudah disematkan dengan beberapa karet seal, seperti misalnya pada bagian tutup spool. Kemudian di bagian sini untuk atas support bagian spool dia juga sudah diberikan 1 buah karet seal. Dan untuk karet sealnya ini sih fungsinya dia berfungsi ganda. Selain dia sebagai penahan untuk bagian ball bearingnya ini, dia pada waktu terpasang dia juga akan menekan di bagian dasar spool di sudut sini. Nah, jadi secara tidak langsung dia juga akan menjaga agar air itu tidak masuk ke bagian drag system melalui bagian bawah sini. Kemudian di bagian rotor nut ada karet seal juga, di bagian sambungan handle dan juga AC cap di sini juga ada karet seal-nya. Untuk berat Falcon Zetron version kedua size 3000 ada di 254 gram, dan sekarang kita akan langsung bongkar, kita akan cek. Untuk internal parts dari reel ini kita akan lihat bagaimana. Oke, di sini pada bagian main shaft untuk reel ini menggunakan bahan standar metal, bereaksi keras terhadap magnet. Kemudian di bagian one way system, nah ini terdiri dari beberapa part. Oke, jadi di sini ada BB seater, ini ada 1 BB seater, kemudian ada ball bearing, ada washer 1. Untuk ball bearing sih di sini dia belum menggunakan ball bearing stainless steel, tetapi dia sudah menggunakan shield ball bearing. Kemudian di sini ada pinion gear dan juga ada one way clutch. Untuk one way-nya di sini dia diklaim sudah menggunakan stainless steel one way, dan untuk size-nya di outernya di 16,91, innernya di 10,44, dan tebal housingnya di 6,89. Jadi dengan menggunakan stainless steel one way harusnya ini sudah memberikan sebuah nilai plus untuk reel ini, karena untuk reel ini harganya cukup murah, mamen. Dan di sini cukup krusial ya di bagian one way. Sering sekali terjadi korosi pada reel murah, terutama di bagian one way-nya. Kalau dia pakai stainless steel tentunya dia akan lebih kecil resiko terhadap korosinya. Tapi tinggal waktu aja yang akan membuktikan apakah untuk one way-nya ini akan awet, karena dia udah menggunakan stainless steel kalau diklaim dari Falcon-nya. Kemudian di bagian drive gear, nah untuk drive gear-nya sih dia pakai standar aja. Di bagian as dia menggunakan bahan stainless steel, main gear dan idle gear menggunakan bahan zinc. Untuk size main gear di 31,09 panjang asnya, diameter kiri di 7,79, diameter kanan lebih kecil ini 6,77, lebar main gear 27,45 standar. Kemudian untuk tebal giginya 1,96, dan untuk diameter idle gear di 10,14 mili. Lalu di bagian oscillating slider, nah ini poin plus lagi nih. Untuk oscillating slider pada reel ini dia sudah menggunakan 2 buah slider guide di bagian atas dan di bagian bawah, dan dengan adanya 2 buah slider guide seperti ini dia akan membuat oscillating slidernya ini bergerak lebih presisi maju mundur. Dan kemudian juga untuk sistem pemasangan pada bagian main shaftnya ke oscillating slider di sini dia udah duduk
panjang sekali. Jadi untuk cengkramannya dia akan lebih kokoh, mamen. Lalu di bagian ini, di bagian osilasi untuk spoolnya, dia juga diberikan satu buah gigi reduksi ya. Nah ini dia. Jadi untuk fungsi gigi reduksi ini, dia akan mengkonverter perputaran dari idle gearnya ini ke bagian oscillating gear, hingga nanti untuk oscillating gearnya itu dia akan berputar lebih lambat dan menyebabkan pergerakan pada spoolnya ini atau osilasi pada spoolnya ini waktu dia naik turun itu menjadi lebih lambat. Hingga nantinya dia akan memberikan susunan atau tatanan benang yang lebih rapi. Dan untuk tatanan benang yang lebih rapi itu juga akan memiliki banyak fungsi juga, men. Jadi dari satu fitur dia bisa melebar ke beberapa fungsi plus. Misalnya kalau dari tatanan yang lebih rapi itu ya, untuk tingkat long cast akan menjadi lebih baik karena benangnya akan lebih padat, mamen. Dan kemudian juga dari tingkat kapasitas benang yang masuk ke dalam spool juga akan bertambah karena dia menjadi lebih rapi, lebih rapat gitu. Jadi untuk jumlah mainline yang masuk pun akan lebih panjang walaupun tidak benar-benar signifikan ya, tapi akan ada perbedaannya. Kemudian di sini di bagian oscillating gear dia juga menggunakan bahan zinc. Oscillating gearnya di sini dia sudah diberikan kuncian skrup bagus ini. Jadi untuk oscillating gear selalu akan berputar stabil. Dan oscillating gear sudah ada bearing belum? Belum disupport ball bearing, jadi dia bergerak berdasarkan support di bagian dudukan ini aja. Dan untuk oscillating gearnya sih di sini dia memiliki ukuran diameter di 19,10 dengan tebal gigi di 2 mili. Dan ini untuk gigi reduksinya. Untuk gigi reduksi sih bahannya zinc juga harusnya. Ya, zinc juga, men. Saya sering cek gigi reduksi karena gigi reduksi saya pernah temukan beberapa series itu dia menggunakan bahan metal, standar metal, bahan besi gitu. Dan kemudian di bagian drive gear di sini dia disupport dengan 2 buah ball bearing support. Untuk ball bearing size-nya ini yang kanan di 7 kali 11 kali 3, ini yang kiri di 8 kali 14 kali 4. Dan kemudian untuk ball bearing sih yang digunakan pada rail ini semuanya belum menggunakan stainless steel ball bearing, tapi memang dari speknya tidak diterakan stainless steel. Dia cuma menyebutkan bahwa untuk rail ini dia menggunakan full shield bearing, dan memang untuk rail ini semua bearingnya itu dia menggunakan bearing yang tertutup semua. Dan kemudian untuk jumlah ball bearing pada rail ini dari spek bearing mana ini spek bearingnya ini di 6 shield bearing, berarti untuk bearingnya harusnya 5+. Kita akan hitung pada bagian line roller ada 1, kemudian di bagian pinion gear ada 1, drive gear kiri dan kanan ada 2, kemudian di support spool ada 2. Oh berarti 6, men. Memang beneran 6 ball bearing. Dan ini untuk bagian one way-nya, men. Jadi ada 6 ball bearing, udah bener sekali pada rail ini. 6 plus 1 nya ada pada bagian one way. Lalu untuk material pada rail ini di bagian spare part-nya saya akan cek, harusnya sih standar untuk spare part-nya. Di sini ini skrup bagian mana ini? Ini bagian one way, cover one way masih bereaksi keras, belum menggunakan stainless steel. Di bagian body sih udah. Ini untuk sambungan main shaft. Kemudian ini udah stainless steel. Di bagian main shaft, washer clicker mana? Clicker sih aman. Washer clicker ini bereaksi keras. Kemudian washer pada bagian drag system, knob bereaksi keras. Lalu di bagian apa lagi ini? Skrup untuk bagian apa namanya? Oscillating gear. Terbilang sih untuk spare partnya sih standar ya, standar. Ball bearing pun dia masih belum menggunakan stainless steel bearing. Untuk spare part sih standar di sini. Dan untuk rail ini sih kalau ditanyakan apakah ini udah SW, menurut saya sih belum SW karena dia belum memenuhi 3 standar kriteria untuk sebuah rail SW. Tetapi kalau mau diajak main ke kelas saltwater ya nggak apa-apa, nggak masalah, men. Jadi pada waktu pembelian bongkar, lakukan garis proteksi yang baik, gunakan dengan benar dan rawat dengan baik. 3 ini kuncinya, maka untuk rail kalian itu akan menjadi awet dan baik dalam durabilitasnya. Dan kemudian untuk rail ini di range harga yang ditawarkan, kalau dari poin material produknya bisa dibilang standar untuk materialnya. Kalau dari mekanismenya ada beberapa
poin plus yang bisa dijadikan kelebihan atau keunggulan untuk rail ini dibandingkan dengan rail lain yang ada di range harganya, seperti misalnya dia sudah menggunakan gigi reduksi yang berfungsi untuk membuat sistem osilasi pada bagian spool menjadi lebih lambat, dan nantinya untuk sistem ini akan berkembang menjadi berbagai nilai positif yang ada pada rail kita, mamen. Kemudian hal yang kedua adalah di bagian slider guide. Dia udah menggunakan 2 buah slider guide di bagian oscillating slidernya, dan di sini dia juga akan membuat tingkat kestabilan yang lebih baik pada waktu oscillating slider bergerak, hingga untuk rail ini walaupun dia murah, waktu kita retrieve itu dia terasa lebih smooth ya, untuk pergerakannya, untuk osilasinya itu terasa lebih smooth, mamen. Dan untuk hal lain sih menurut saya sudah memenuhi standarisasi yang ada di kelasnya, mamen. Dan buat teman-teman semua mungkin yang bertanya untuk rail ini akan cocok digunakan untuk mancing dengan teknik apa, di kelas turnamen bisa berbagai lini ya, bisa kemudian untuk bermain casting, bisa untuk bermain dasaran, bisa like jigging, bisa kemudian bottom, bisa pasiran, bisa banyak lah yang bisa kita gunakan. Kemudian untuk PE di size 3000, PE1 sampai PE3. Untuk joran itu di 817, PE12, 715 masih masuk. Kemudian untuk spot lebih ke freshwater, tetapi kalau mau diajak ke saltwater juga nggak masalah, kuncinya seperti tadi yang saya bilang. Dan untuk harga, Falcon Zetron version kedua ini dibanderol di range harga yang sangat terjangkau sekali, di sekitar 200-an ribu, dan di range harga tersebut untuk rail ini juga menawarkan beberapa nilai plus yang sudah kita ulas tadi. Dan buat teman-teman mungkin yang berminat untuk memiliki produk ini, kalian cek aja langsung ke deskripsi saya. Di situ nanti akan saya sematkan untuk link pembeliannya, dan di video ini pun nanti akan saya sematkan untuk link pembeliannya. Oke, jadi sampai di sini dulu untuk videonya kali ini. Buat kamu yang suka video ini, jangan lupa kasih like, komen, bantu share video ini. Dan jika kalian bersedia, silahkan di subscribe biar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Dan tetap jangan lupa, salam satu hobi dalam lensa.